Banyak pria rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli pil biru atau suplemen impor demi meningkatkan performa mereka, tanpa menyadari bahwa solusi medis yang mereka cari mungkin sedang duduk manis di keranjang buah mereka. Hari ini, kita bicara tentang semangka. Bukan, ini bukan sekedar buah segar untuk pencuci mulut. Di dalam dunia kedokteran, semangka dikenal sebagai salah satu sumber alami tertinggi dari L-citrulline. Apa itu? Citrulin adalah asam amino non-esensial yang berperan krusial dalam siklus urea dan yang paling penting bagi pria, produksi nitric oxide. Sebagai dokter, saya ingin Anda memahami konsep vasodilatasi. Bayangkan pembuluh darah Anda adalah pipa air. Jika pipa itu menyempit, aliran darah ke organ vital akan terhambat. L-citrulline bekerja dengan cara merilekskan otot-otot di dinding pembuluh darah tersebut, membuatnya melebar sehingga aliran darah meningkat secara signifikan. Pertanyaannya, apakah efeknya benar-benar sebanding dengan obat kimia? Mari kita bedah data klinisnya sebelum Anda memutuskan untuk membuang uang Anda pada suplemen sintetis. Mari kita masuk ke bagian yang lebih teknis, namun sangat menarik. Mengapa kita tidak meminum suplemen L-arginin saja jika itu yang memicu aliran darah? Inilah rahasia biokimia tubuh kita. Saat Anda mengonsumsi arginin secara langsung, sebagian besar zat tersebut akan dihancurkan oleh enzim di hati sebelum sempat mencapai aliran darah Anda. Namun, L-citrulline dalam semangka memiliki jalur yang berbeda. Ia melewati hati dengan aman, masuk ke ginjal, dan di sanalah ia dikonversi menjadi arginin secara perlahan dan konstan. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi citrulline justru jauh lebih efektif dalam meningkatkan kadar arginin dalam darah dibandingkan meminum arginin itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Urology, pria dengan disfungsi ereksi ringan yang mengonsumsi L-citrulline setiap hari menunjukkan peningkatan skor kekerasan ereksi yang signifikan. Tapi ada satu detail yang sering salah dilakukan orang. Mereka membuang bagian yang paling berkhasiat. L-citrulline paling banyak ditemukan pada bagian putih dekat kulit semangka, bukan hanya pada daging merahnya. Jadi, jika Anda hanya memakan bagian merahnya, Anda kehilangan 40% dari potensi medis buah ini. Mari kita lihat bagaimana cara mengolahnya agar rasanya tetap enak, tapi khasiat medisnya tetap maksimal. Mari kita bicara tentang kesalahan terbesar yang hampir 99% orang lakukan saat memakan semangka. Sebagian besar dari Anda hanya mengejar rasa manis, memakan daging merahnya, lalu membuang kulitnya ke tempat sampah. Secara medis, Anda baru saja membuang obat yang sebenarnya. Data penelitian dari Agricultural Research Service menunjukkan bahwa konsentrasi L-citrulline tertinggi tidak terletak pada bagian merah yang manis, melainkan pada lapisan putih yang disebut albedo. Bagian putih ini memiliki densitas citrulline hingga 40-60% lebih tinggi dibandingkan daging buahnya. Jadi, jika Anda hanya memakan bagian merahnya saja, Anda hanya mendapatkan fraksi kecil dari manfaat vaskular yang kita bahas tadi. Lalu, bagaimana protokol konsumsi yang benar agar Anda tidak perlu mengunyah kulit semangka yang keras? Cara terbaik secara medis adalah dengan metode juicing total. Masukkan daging merah beserta seluruh lapisan putihnya ke dalam blender atau slow juicer. Jangan tambahkan gula pasir atau kental manis, karena lonjakan glikemik dari gula tambahan justru akan memicu peradangan pada endotel atau lapisan dalam pembuluh darah dan menetralisir manfaat dari citrulline itu sendiri. Dosis terapeutik yang disarankan untuk melihat perubahan pada elastisitas pembuluh darah adalah sekitar 200 hingga 300 ml jus murni dengan bagian putihnya, yang dikonsumsi secara konsisten selama minimal 3 minggu. Ingat, kita sedang melakukan perbaikan biologis, bukan sulap. Tubuh Anda butuh waktu untuk menumpuk cadangan citrulline sebelum dikonversi menjadi aliran darah yang lebih deras di area panggul. Jangan terburu-buru, biarkan biokimia tubuh Anda bekerja sesuai ritme alaminya. Agar citrulline dari semangka ini bekerja dengan presisi militer di dalam tubuh Anda, ia membutuhkan katalisator. Dalam dunia medis, kita tahu bahwa pembuluh darah tidak hanya butuh dilebarkan, tapi juga butuh dijaga elastisitasnya. Disinilah peran vitamin C yang juga melimpah dalam semangka. Ia berfungsi melindungi molekul nitrik oxide agar tidak cepat rusak oleh radikal bebas.
Namun, ada sinergi yang lebih kuat, magnesium. Jika Anda mengkonsumsi jus semangka bersamaan dengan sumber magnesium seperti segenggam biji labu atau pumpkin seeds, Anda menciptakan kombinasi vasodilatasi ganda. Magnesium merilekskan otot polos, sementara citrulin melebarkan jalurnya. Hasilnya, sirkulasi darah ke area panggul menjadi jauh lebih efisien dan stabil. Tapi, saya harus memberikan peringatan penting sebagai dokter. Semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, sekitar 72 hingga 80. Bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes atau resistensi insulin, yang ditandai dengan perut buncit atau bercak hitam di leher, konsumsi jus semangka berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Lonjakan insulin yang terlalu sering akan merusak dinding pembuluh darah dan justru menurunkan kadar testosteron Anda dalam jangka panjang. Jadi, aturannya jelas. Jika Anda sehat, 1 hingga 2 gelas sehari sudah cukup. Jika Anda memiliki masalah gula darah, batasi hanya setengah gelas dan imbangi dengan serat dari sayuran hijau. Jangan biarkan niat Anda memperbaiki vitalitas justru merusak sistem metabolisme Anda. Kuncinya bukan pada jumlah yang banyak dalam sehari, tapi pada konsistensi yang terukur. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin menjawab satu mitos yang sangat sering ditanyakan di kolom komentar kanal ini. Dok, apakah biji semangkanya juga harus dimakan atau di blender? Ini pertanyaan yang cerdas secara medis. Banyak orang membuang bijinya karena takut usus buntu, yang sebenarnya adalah mitos. Faktanya, biji semangka adalah gudang zinc atau seng dan magnesium. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, zinc adalah bahan baku utama pembentukan hormon testosteron. Jadi jika Anda memblender semangka menjadi jus, jangan ragu untuk menyertakan bijinya. Mereka adalah booster alami yang akan memperkuat efek citrulline yang kita bahas tadi. Saya juga ingin mendengar dari Anda. Di antara Anda yang menonton video ini, siapa yang selama ini mengira bahwa semangka hanyalah buah pelepas dahaga tanpa manfaat medis? Tuliskan di kolom komentar jika Anda baru tahu tentang peran lapisan putih semangka atau albedo. Saya juga mengundang Anda untuk berbagi. Jika Anda mulai rutin mengkonsumsi protokol jus semangka ini selama 2 minggu ke depan, kembali lagi ke kolom komentar ini dan ceritakan perubahan apa yang Anda rasakan pada tingkat energi pagi Anda. Mari kita bangun komunitas pria yang sehat, yang paham sains, dan tidak lagi bergantung pada solusi-solusi instan yang tidak jelas. Sampai di titik ini, kita telah belajar bahwa alam tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Semangka bukan sekadar buah musim panas yang manis. Ia adalah sistem pengiriman nutrisi vaskular yang sangat cerdas. Mari kita rangkum protokol kita hari ini. Gunakan albedo, jangan buang bagian putihnya, karena di sanalah 40 hingga 60% cadangan L-citrulline Anda berada. Tanpa gula tambahan, jangan merusak endotel pembuluh darah yang ingin kita perbaiki dengan lonjakan insulin yang tidak perlu. Konsistensi adalah kunci. Tubuh Anda bukan mesin yang berubah dalam semalam. Berikan waktu 2 hingga 3 minggu agar biokimia tubuh Anda beradaptasi. Sebagai dokter, saya ingin meninggalkan satu pesan untuk Anda. Kejantanan sejati bukan datang dari pil yang Anda telan sebelum beraksi, melainkan dari kesehatan pembuluh darah dan hormon yang Anda bangun setiap hari. Vitalitas adalah cermin dari kesehatan jantung dan metabolisme Anda secara keseluruhan. Dengarkan tubuh Anda, jika ia mengirimkan sinyal lelah, berikan nutrisi bukan stimulan. Saya Dr. Ayunda dari Tubuh Bicara. Terima kasih telah belajar bersama saya hari ini. Jaga kesehatan Anda karena tubuh Anda adalah aset terbaik yang Anda miliki. Sampai jumpa di edukasi medis berikutnya.